Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman, Majelis Kitab Tafsir Al-Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih dan semoga selalu memberikan kepada kita nikmat iman Islam istiqomah, sehat batin dan sehat zahir. Pada malam hari ini kajian kita yaitu masih Tafsir Al-Jalalain di surat Al-Baqarah. Ayatnya wa idz qulna lil malaikati isjudu. Al-Baqarah ayat berapa? 7? 77. Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. Punya Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' amyatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyarik al-ardi wa maghariba fi barriha wa bahriha aina makanu khususan Sultan Ali Abdul Qadir Al-Jilani wa Syahbudin Anak Syahbani wa Syahbul Hasan Asy-Syadili wa Syahbul Abbas At-Tijani wa Syahbul Madasi wa Samad Al-Badi wa Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Abi Salim Asy-Syadri wa Abdurrahman bin Syekh Ahmad dan Allah bimadadi wa fadlan min barakati wa anwari wa ulumin fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada ayat yang lalu, akhir ayat yang kita bahas yaitu ayat Al-Baqarah 76, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi inda rabbikum afala ta'qilun. Itu ayat sebelum yang lalu ya, pada pertemuan yang lalu menerangkan tentang orang-orang munafik Yahudi ya. Orang-orang munafik Yahudi. Orang munafik itu pembohong, penipu, nipu nggak tanggung-tanggung, nipu iman,
enggak iman pura-pura iman. Itu namanya munafik. Jadi mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketemu sama kaum muslimin, kami beriman katanya. Kemudian orang munafik ini wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ketika ketemu sama-sama mereka orang-orang Yahudi, ya, qalu atuhaditsunahum bima fatallahu alaikum, dia ketika ketemu dengan orang Yahudi, dengan tokoh-tokoh, dengan ulamanya, ketemu dia, kalian apa kalian ngomong dengan orang-orang kaum muslimin tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala buka kepada kalian? Maksudnya orang-orang Yahudi ini, para pemimpin-pemimpinnya itu Allah sudah ngasih tahu dia kabar kebenaran Islam. Terus ini orang-orang ketemu Islam, kamu cerita ya. Intinya maksudnya ini kamu cerita ya kalau Islam itu betul. Sudah dikasih tahu, kita orang ini dah tahu. Allah sudah kasih tahu ke kita. Jadi orang-orang mereka justru komplain sama orang-orang yang pura-pura Islam, pura-pura beriman, ngasih tahu pula tuh kabarnya. Liyuhajukum bihi inda rabbikum afala taqilun, nanti justru mereka akan menghujah kalian dengan Tuhan kalian. Apa kalian nggak mikir? Nanti mereka udah tahu, justru mereka akan nyalahkan kalian sendiri. Bodoh betul kalian ini. Jadi orang munafik Yahudi ini ketika ketemu dengan mereka sesama Yahudi, dia disalahkan. Ngapa kasih tahu dengan orang Islam kalau agama Islam itu benar? Nanti dia justru mengalahkan kita hujahnya gitu. Kalian ini nggak mikir kah? Kata orang-orang bos-bos Yahudinya ini. Kemudian dilanjut firman Allah Subhanahu wa taala, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi orang-orang munafik ini, kata Allah, mereka ini apa tak tahu? Kau nak pura-pura Islam pun Allah tahu kau ini tak Islam. Allah tahu. Jadi ya'lamu ma yusirrun, maksudnya apa yang kau simpan tuh, kekafiranmu itu kau simpan, tapi Allah tuh tahu. Wa ma yu'lin, dan apa yang kau tampakkan, kau pura-pura Islam, Allah tahu kalau kalian itu tidak Islam. Awala ya'lamuna al-islam li takril wal wawu ad-dakhil 'alaiha lil ataf. Anallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu ma yukhfuna wa ma yudhiruna min dzalika wa ghairihi. Fayar'awuna an dzalik wa minhum al-yahud ummiyun awam la ya'lamuna al-kitaba at-taurat illa amaniya akdziba talaqauha min ru'asaihim fa'tamaduha. Jadi wa minhum ummiyuna, jadi orang-orang Yahudi itu enggak semuanya orang-orang pintar ahli kitab semua. Ya macam orang Islam juga lah. Ada ulamanya, ada orang awam, enggak tahu apa tentang agama. Orang Yahudi gitu juga. Orang Yahudi gitu juga. Nah, ini resikonya jadi orang bodoh ini macam begini. Jadi wa minhum al-yahud ummiyun, yaitu awam, orang awam, la ya'lamun al-kitab, mereka tidak tahu tentang Alkitab itu Taurat, enggak paham tentang Taurat, enggak tahu dia. Orang awam, orang bodoh. Illa amaniya, kecuali hanya berita-berita bohong. Talaqaha min ru'asaim fa'tamadu, berita-berita bohong yang disampaikan oleh ketua-ketua mereka. Yang pandai-pandai ini, para pendeta-pendeta Yahudi ini dia tahu Taurat. Kemudian dia yang betul-betul ditutupin, tidak disampaikan. Orang awam nggak tahu Taurat. Jadi yang bohong-bohong aja yang disampaikan dia. Sesat dia. Orang awam nih. Yang nyesatkan apa? Ketua-ketuanya sendiri. Pendeta-pendeta mereka tuh tahu Islam itu benar apa. Tapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu, disampaikan kepada orang-orang yang awam. Nah itu. Wa minhum ummiyun. Maksudnya begitu. Orang Yahudi itu nggak semuanya orang pintar. Orang awamnya juga banyak. La ya'lamunal kitab illa amaniya. Wa inhum illa yadhunnun. Nah, mereka itu setelah dikasih berita-berita bohong sama orang-orang pembesar-pembesar mereka, namanya orang awam tak tahu, iya aja, ngap aja dimakan, iya gitu. Padahal itu bohong. Ya, berita-berita Taurat yang diputar balikkan. Wa inhum illa yadhunnun fi juhdi nubuwwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi mimma yakhtalifunahu. Nah, padahal mereka itu
di dalam ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lain tentang Islam, itu mereka hanya sekedar ya zunnun itu hanya prasangka mereka aja. Mereka tuh nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Ila amani wa inhum ila itu namanya dia orang bodoh. Katanya gini, ya tak ya, alah iya aja lah. Maksudnya dia tak paham karena dia tidak tahu diombang-ambingkan oleh pembesar-pembesar mereka. Dia pun tak yakin juga, maksudnya cuma kira-kira aja kata pembesar ini apa istilahnya Nabi Muhammad itu apa istilahnya ya bukan Rasul dan lain sebagainya, pokoknya tidak berhak untuk diimani. Akhirnya orang bodoh-bodoh ngikut-ngikut aja, padahal mereka itu pun hanya nggak yakin perkataan para pembesar-pembesar mereka, tapi ya ngikut aja lah, namanya orang nggak paham. Illa yadhunnun dhannan wala ilma lahum, mereka tuh nggak punya ilmu. Apa kata pembesar mereka, kata bilang gini gitu dah, ikut aja. Nggak punya ilmu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun siddatul azab, maka azab yang sangat pedih. Lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Wahyu turun, Taurat turun. Taurat sudah turun. Kemudian para pendeta-pendeta Yahudi ini dia ngarang sendiri, dimasukkan di dalam Taurat itu. Di sini Al-Qur'an menyebutkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, azab yang sangat bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Ngarang sendiri dia. Memang orang itu memang luar biasa kurang ajarnya, berani. Firman diganti-ganti, firman Allah. Ibaratnya Quran ini dirubah-rubah. Apa tak? Orang penjahat luar biasa. Kitab suci dirubah-rubah dia, nggak tanggung-tanggung. Ada orang ngarang satu tulisan diciplak saja, itu dikomplain orang. Ini firman Allah, firman Tuhan, dikacau dia. Mukhtalifan min indihim. Lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim ay mukhtalafan min indihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi memang tulisan itu berbeda dengan wahyu. Dia ngarang, mereka tuh ngarang sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang awam. Ini firman Allah katanya. Apa tak kurang ajar? Nih ayatnya begini, ini firman Allah katanya. Padahal dia ngarang sendiri itu. Orang-orang para pembesar itu, ahli kitab itu. Ngarang, dirubahnya kitab suci itu dia bilang ini firman Allah. Jadi membuat satu perkataan, tulisan, tapi dinisbatkan, dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyastaru bihi tsamanan qalila minad dunya, supaya mereka bisa membeli dengan tulisan tersebut zamanan qalilan, yakni harga yang sedikit daripada dunia, untuk dunia saja. Tuh. Ini model justru para pembesar-pembesar agama itu yang merusak agama itu sendiri. Dia karena nak mendapatkan dunia ini, dirubah-rubah agamanya nih. Itu mulai zaman Yahudi dulu. Dia karena banyak dia dekat pembesar dan sebagainya, dirubah-rubah dia. Liyastaru bihi tsamanan qalila. Di sini Al-Qur'an. Karena mereka ingin mendapatkan, menjual, membeli dengan karangan mereka tersebut tsamanan qalila minad dunya, harga yang sedikit dari dunia. Jadi karena dunia ini agama itu dipelintir-pelintir kan, dipelintir, bahkan dirubah kitab suci. Ngapa itu A bilang A, B bilang B, untuk cari ridha penguasa, diolah, bahaya kayak gitu. Ini perilaku orang Yahudi ini dulu gini, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dia staru bihi tsamanan qalila, karena ingin mendapatkan dunia saja. Agama dijadikan apa namanya nih? Dijadikan mangsanya. Jadi dikorbankan agama. Ini namanya aklud dunya biddin. Ini tanda-tanda ulama su. Ulama su itu apa? Ulama yang mencari dunia dengan menjual agamanya.
Aklu dunya bidin. Jadi untuk mendapatkan dunia, agamanya ini gimanakan lah pokoknya lah. Nah, ini apa tak kurang ajar namanya. Nah, jadi macam mana dia bisa mendapatkan dunia yang sedikit tetapi dia menghancurkan agamanya, melenturkan dan lain sebagainya. Wahum al-Yahud. Mereka yang menulis, menulis dengan tangan mereka sendiri, ngaku-ngaku, bilang itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang Yahudi. Ghayyaru sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Mereka merubah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu sudah jelas sifat Nabi, jelas gini-gini, ini anak yatim dan lain sebagainya, ya. Nah, termasuk insya Allah di dalam situ juga diterangkan bukan dari Bani Israel. Nah, itu diganti-ganti. Wa ayat rajmi wa ghairaha, kemudian ayat rajam itu diganti. Wah, ini terlalu berat ini. Masa orang zina kok ini kok di apa namanya? Kok dirajam, diganti. Ayatnya tuh diganti. Aduh, memang luar biasa. Kalau zaman sekarang ini tak sampai, ya ada saja kadang-kadang Quran-Quran apa yang berubah-berubah, itu udah luar biasa itu kejahatan tuh. Yang ada lagi yang model yang dirubah ini prakteknya, ya prakteknya. Qurannya masih ada tapi prakteknya nggak ada. Tuh. Wa katabuha ala khilafi ma unzil. Mereka orang-orang Yahudi tadi menulis Alkitab tersebut berbeda dengan apa yang diturunkan. Yang diturunkan lain. Yang jadi apa? Yang ada tertera situ lain. Contoh istilahnya diharamkan umpamanya babi itu haram, babi itu haram. Tapi dirubah menjadi babi hutan itu haram, kan jadi lain. Nah, karena gitu dirubah sedikit aja. Jadi yang haram babi hutan, babi biasa tak haram. Nah, ini masalah. Itu begitu. Contoh diantara salah satu perubahan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan bagi mereka, siksa yang berat disebabkan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Minal mukhtalaq. Wa wailul lahum mimma yaksibun, maka azab yang pedih, kecelakaan bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qalu lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nar. Kemudian mereka berkata ketika Nabi menjanjikan kepada mereka atas perlakuan mereka tadi itu, maka kalian atas ulah kalian ini, itu kalian diancam dengan neraka. Nah, Nabi dah nyampaikan gitu. Kemudian waqalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kata orang-orang Yahudi ini katanya, kami itu tidak akan terkena api neraka. Api neraka itu tidak akan mengenai kami illa ayyaman ma'dudah qalilan arba'ina muddata ibadati abaim al-ijla summa tazul. Katanya kami ini nanti masuk neraka itu tak lama katanya. Sudah dibilang kalian ini nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kalian akan masuk ke dalam neraka karena ulah kalian ini terlalu kurang aja merubah kitab suci. Apa kata mereka? Kami ini nanti tidak akan kena masuk neraka tidak akan diazab di neraka kecuali sebentar saja. Illa ayyaman ma'dudah, hari yang sudah tertentu, yaitu menurut mereka qalilah, yaitu arba'ina, 40 hari saja nanti. Kami itu tak lama di neraka, muddata ibadati abaim al-ijla summa tazul, selama waktu orang tua kakek moyang mereka itu, nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi 40 hari saja.
kata dia. Dah 40 hari sumata habis itu dah kami tak masuk neraka lagi, sebentar aja katanya. Nah, qul lahum ya Muhammad attakhadtum indallahi ahda, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah kalian sudah mengambil satu janji dari Allah Subhanahu wa taala? Tentang itu apa? Ada janji kalian ini dengan Allah, kata Allah, kau ini cuma nak diazab 40 hari saja dalam neraka. Kok ada janji Allah macam gitu dengan kalian nih? Nah, katakan Muhammad, coba bilang sama mereka, apa Allah sudah janji sama kalian kayak gitu 40 hari saja? Fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata mengatasnamakan Allah apa yang kalian tidak tahu? Kalian ini jangan bengak-bengak. Allah tak ada janji gitu. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Ya. Dan Allah tidak pernah berjanji juga seperti itu. Kau jangan berkata apa yang tidak Allah katakan. Jangan bikin-bikin. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh. Bala tamassukukum wa takhluduna fiha. Ya, bahkan ya sebaliknya kalian itu nanti akan kekal di dalam neraka jahanam nanti, bukan cuma 40 hari. Pede kali masuk neraka katanya sebentar. Lanta masanan naru illa ayyamam ma'dudah, kata mereka. Memang. Sudah diancam gitu pun masih jawab lagi. Jadi bala man kasaba sayyi'atan. Bala, maksud kalian nanti akan kekal di dalam neraka, bukan cuma 40 hari saja menurut persangkaan kalian. Man kasaba sayyi'atan ay syirkan wa hatat bi khati'atuh. Barang siapa yang melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa, yaitu dosa syirik, wa hatat bi khati'atuhu bil ifrat wal jama' ay istaulat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janibin bi an mata musyrikan. Ya, dan kejelekan itu betul-betul meliputi, kesalahannya meliputi dirinya, maksudnya terus dia sampai dia meninggal dunia menjadi seorang yang musyrik. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka sesungguhnya mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang musyrik enggak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad sudah diutus di dunia ini, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam abadan abada. Hidup gak ada matinya, disiksa terus tuh macam mana rasanya? Ya? Orang sekarang hidup di dunia kena PPKM aja dah pusing 7 keliling, yang ngamuk, yang marah, yang gini, masuk neraka jahanam tak ada matinya. Bayangkan seperti apa kayak gitu. Ini kalau orang beriman mesti takut, gak mungkin gak takut. Tapi sekarang orang nih macam orang tak beriman. Besok masa dihidupkan lagi ya? Masa ada surga? Masa ada? Selesai macam mana? Tapi kalau kita beriman, besok itu orang-orang yang tidak beriman itu selama-lamanya masuk di dalam neraka dan hidup yang tidak ada matinya, disiksa terus. Disiksa terus tak ada matinya, ini macam mana rasanya? Allahumma khfat. Semoga Allah menjaga kita dari neraka jahanam, dari neraka semua keluarga kita, anak cucu kita semuanya, saudara kita. Faulaika ashabun nar, ditegaskan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ru'iya fihi ma'na man walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Itu perbedaannya. Kita hidup di dunia ini sebentar, tapi balasannya itu selama-lamanya. Masya Allah. Amal sebentar, balasannya surga selama-lamanya.
Maksiat sebentar, balasannya neraka selama-lamanya. Macam mana tak? Macam mana itu rasanya itu? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة ketika wadhkur ingatlah wa'idh berarti ingatlah ketika kami mengambil satu janji dengan Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala di Taurat, di dalam kitab Taurat ada perjanjian Allah dengan Bani Israel. Wa kunna la ta'budu illallah, di dalam kitab Taurat itu ada la ta'budu illallah, kalian janganlah sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khabarun bimakna nahi. Wa quri'a la ta'buduna illallah. Jadi ini khabar, tapi kalamnya kalam khabar, tapi maknanya makna nahi. Jangan. La ta'buduna illallah. Nah, maknanya la ta'budu, maksudnya jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana wa ahsinu bil walidain. Di dalam kitab Taurat pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan Quran saja. Di dalam kitab Taurat itu juga ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Birran wadil kurba. Al-Qorobah juga dengan karib kerabat. Nah, bagus bukan dengan orang tua saja. Dengan saudara mama, dengan saudara bapak kerabat nih yang bagus juga. Ini tak, kalau dia dengan kawan dia bukan main baik, dengan saudara dia tambah bermusuhan. Enggak jauh. Dengan kawan-kawan dia bukan main akrab, dengan kakak beradik dia begaduh terus, macam tak kenal. Macam mana itu? Berbuat baik itu bukan hanya kepada orang tua saja. Wabil walidaini ihsana wadhil kurba, terusnya tuh. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, wadhil kurba ini karib kerabat. Pak cik, mak cik, pak long, mak utih, pak utih, uwa, bibi, paman, semuanya itu. Keponakan, sepupu, itu semuanya namanya dzil kurba. Ya, dzil kurba. Tapi ini sering dilupakan. Kita selalu terfokus kepada kedua orang tua, tapi kepada karib kerabat enggak. Cobalah, di mana-mana selalu macam ibarat ceramah ini fokus ke orang tua. Oke, orang tua oke, mesti itu sudah. Tapi karib kerabat ini jangan dilupakan. Banyak orang begitu. Dengan kerabat ini tambah enggak akur, tambah begaduh, tak habis-habis. Yang repot ini memang apa nih, dia justru menzolimi saudaranya sendiri. Itu yang jadi masalah. Menzolimi saudara sendiri ini dosanya lebih besar daripada menzolimi orang lain. Dia kan membutuhkan silaturahim. Nah, kakak beradik begaduh. Orang tua meninggal. Ninggalin tanah. Tanahnya dijual tak bilang-bilang saudaranya. Mana tanah nih? Dah habis ini dah milik orang. Lah, mana begaduh. Ini tak macam mana itu, kakak beradik dah begaduh gara-gara tanah begaduh. Wah, kacau lah. Nih, dzil kurba. Kita juga kadang-kadang inilah silaturahim dengan karib kerabat ini pun kurang. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin rezekinya diluaskan, kemudian
umurnya dipanjangkan, hendaklah menyambung silaturahim. Silaturahim yang dimaksud di hadis itu maksudnya menyambung yang ada hubungan kerabat. Rahim itu orang yang punya hubungan kerabat. Keponakan, pergi ke rumah pamannya, pergi ke rumah bibinya, pergi ke rumah mak utehnya, pergi ke rumah pak lungnya, pergi si pamannya, pergi ke juga keponakannya. Ini itu namanya silaturahim. Terutama anak ke orang tua. Nih merantau 5 tahun tak balik. Mamak masuk ICU baru balik. Dah sampai sana dah innalillah. Mungkin dah nisan dah ditancapkan baru sampai ke rumah. Macam mana? Silaturahim namanya. Makanya rezekinya seret. Susah rezekinya, tak lancar-lancar. Ya. Nah, kenapa tidak mau silaturahim? Silaturahim itu bukan hanya kawan-kawan kerja saja, bikin acara, kawan kerja ini, kelompok ini, kelompok ini. Bukan itu. Makna silaturahim yang asli itu berkunjung, menyambung, mengeratkan hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Itu kayak gitu. Bapak meninggal, sudah dengan adik bapak, abangnya bapak macam tak kenal. Untuk keluarga bagian bapak sana, dah tak ada cerita, dah lepas dah. Mama meninggal sama adik mama, keponakan mama, dulu gua dah sudah tak ada cerita. Dia justru bikin satu keakraban lain. Maksudnya ciri kawan lain, apa segala macam. Justru dia lebih akrab, lebih ini. Saudaranya sendiri ditinggalkan. Sementara orang berinfak dan sebagainya, justru juga lebih didahulukan kepada orang yang punya kerabat. Yang karib kerabatnya didahulukan. Karena di situ ada sedekah, di situ ada silah. Pahalanya 2. Menyambung hubungan silaturahim dengan punya sedekahnya itu. 2 pahalanya. Bersedekah. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Aslinya gitu. Tetapi kemudian kadang-kadang dikembangkan secara umum silaturahim. Yang lucunya lebih menjurus ke yang umum, yang khusus, yang asli malah ditinggalkan. Gitu. Mari kita untuk menyambung silaturahim. Orang-orang cuma kawan-kawan biasa maksudnya. Iya betul, itu makna yang dikembangkan, silaturahim yang dikembangkan. Tetapi makna yang asli jangan malah ditinggalkan dengan saudara mara sendiri. Itu justru jangan ditinggalkan. Jadi wabil walidaini ihsana wadil qurba. Dulukan kerabat. Setelah itu apa? Wal yatama, anak yatim. Kerabat dulu. Kau bantu anak yatim habis-habisan. Kerabat melarat dibiarkan. Orang nih betul sikit kata dia. Bantu anak yatim bantu. Tapi kerabat ini punya keponakan. Kasihan perlu dibantu. Dia nengok. Macam mana lah Pak Cik ini. Orang lain dibantu terus kita makan aja susah. Itu kan? Wadil kurba orang tua. Zil kurba kerabat. Kemudian wal yatama anak-anak ya yatim. Wal masakin baru orang-orang miskin. Itu dia. Jangan kita lompat ya, melompat. Justru yang mana yang harus dipentingkan malah kita lompat. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia, kepada orang-orang dengan perkataan yang bagus. Minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Kalau nak perintah kepada yang ma'ruf yang bagus, bahasanya yang bagus. Mencegah dari yang mungkar, bahasanya juga harus bagus. Ni wa qulu linnasi husna. Fir'aun kurang ajarnya kayak apa? Tetapi Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk bilang ke Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Fir'aun kurang ajarnya kayak apa? Ngaku Tuhan. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa disuruh menggunakan bahasa qaulan layyina, pakai bahasa yang lembut. Gitu. Amr ma'ruf nahi mungkar. Wasidqu fi sa'ni Muhammadin, dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warifqu bihim, dan berlemah lembut terhadap orang tua, karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin.
lemah lembut, jangan garang-garang. Kasih makan tidak garang-garang pula. Ya, jangan. Orang kasih makan garang aja tak bagus, ini tak kasih makan garang-garang pula. Tak boleh garang-garang, tak boleh. Wa qulu linnasi hasana, wa qulu linnasi hasana. Nah, tuh, tengok. Ini Quran betul ini, insyaallah. Bukan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak larang apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Orang tua baik dengan orang tua, baik dengan kerabat, baik dengan anak yatim, baik dengan orang-orang miskin. Kalau bicara yang bagus, yang sopan, yang enak, tapi jangan lupa wa aqimus sholat. Kalau nak bahasamu lembut kayak apa lembutnya sama orang, ramah, tapi tak sholat neraka juga, tak bisa. Kesopanan saja itu tidak cukup. Tapi wa aqimus sholat, wa atuz zakah, sholat kau wajib sholat. Orang sholat tapi pun kayak gitu. Bagus nih, orangnya ramah gini, tapi tak ada cerita orang mau ramah kayak apa kalau tak sholat. Kalau dia nak masuk surga tak bisa. Ini sudah jelas, ya. Jadi adab, tapi kewajiban wajib dilakukan. Nah, karena dia adab secara zahir bagus dia, tetapi dia penipu. Penipu apa? Dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia berani dengan Allah, disuruh Allah tak mau melakukan. Apa orang bagus namanya? Ya tidak bagus lah. Ya tidak bagus lah. Alah, aku tak pakai jilbab tak apa-apa daripada pakai kelakuannya macam gini. Engkau tak pakai hijab tuh sudah itu dah kurang ajar. Allah suruh pakai tanah, kurang ajar tak? Ada anak disuruh orang tuanya, engkau pergi ke sana, pergi ke warung belikan tanah, pergi tak nak, apa tak kurang ajar anak macam disuruh bapaknya. Ini disuruh Tuhan, tutup aurat, tak nak. Cuma kan tak keluar nih. Bahasanya kalau memang dia tak pakai, dia tak mau. Apa tak kurang ajar namanya? Gitu jangan merasa baik. Anda sudah melanggar aturan Allah. Larang. Jadi perintah Allah aja kau berani langgar. Kok merasa lebih baik daripada orang yang melakukannya. Gak bisa begitu. Jadi merasa lebih baik itu sudah tidak betul. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum a'radtum 'anil wafa bihi. Fihi iltifatun 'anil ghaibah. Wal muradu aba'uhum illa qalilan minkum wa antum muridun. Kemudian orang-orang Yahudi ini ketika sudah disuruh berbuat baik kepada orang tuanya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, kalau bercakap yang lembut, yang bagus, salat, zakat, bayar, summa tawallatun, tetapi kemudian kalian ini berpaling. Kalian tak mau taat, kalian berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit saja yang mau melakukan. Wa antum muridun, kalian ternyatanya kalian ini berpaling, sedikit aja yang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Yahudi dulu. Tapi zaman sekarang tengok, orang yang taat dengan yang tidak taat berapa persen banding berapa? Orang Yahudi gitu dulu, disuruh salat, suruh puasa, berbuat baik, ngomong yang bagus, mereka semuanya berpaling, semuanya nggak mau melakukannya, kecuali beberapa, orang tidak banyak. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit. Wa antum muridun, dan kalian berpaling. Anhu ka'abaikum, kalian berpaling daripada perintah, daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah janjikan di dalam kitab Taurat itu. Seperti bapak-bapak kalian dulu, mulai nenek moyang mereka itu berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Masih lagi Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala
Masih ada waktu sedikit. Wa id akhadna mitsaqakum. Ketika kami wa id akhadna mitsaqakum wa qulna la tasfikuna di. Ketika kami mengambil janji kalian. Wa qulna la tasfikuna dima'akum. Jangan kalian alirkan darah-darah kalian. Biqatli ba'dikum ba'da. Maksudnya jangan bunuh-bunuhan. Orang Yahudi itu sungguh saling berbunuhan, orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat satu perjanjian, jangan kalian saling mengalirkan darah, jangan saling berbunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, la yukhriju ba'dukum ba'da min dari. Jangan sampai sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lain dari rumahnya. Istilahnya perang nih, perang kan, menang. Ini yang punya rumah semuanya diusir, dikuasai rumahnya, dikuasai rumahnya. Gitu kan begitu modelnya. Wala tukhriju anfusakum min diyarikum. Jangan kalian keluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Maksudnya apa, sesama kalian ini jangan saling berperang. Nanti yang menang ngambil merampas rumah orang yang kalah. Yang kalah diusir, ini rumahnya dikuasai. Penghuninya diusir. Nah, itu jangan kayak gitu, jangan bunuh-bunuhan, jangan perang-perangan. Suma akrartum qabiltum dzalikal misak. Kemudian kalian setelah ada perjanjian Allah begitu, kalian terima. Wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi atas diri kalian. Kalian apa? Kalian terima, oke, misalnya siap Allah, siap. Ketika jangan bunuh-bunuhan, jangan kau saling merampas rumah kalian, usir di antara kalian, jangan. Terus orang-orang Yahudi ini menerima apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dari Al-Qur'an ini kepada kita, kepada keluarga kita semuanya sampai hari kiamat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.